Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Pujo dari kelas A angkatan 2019. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai penelitian kami yang berjudul pengaruh komunikasi keluarga terhadap pembentukan karakter pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2019. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kuesioner, mulai dari pendefinisiannya hingga proses menyusun kuesioner. Lalu yang kedua saya akan membahas mengenai analisis yang dilakukan terhadap instrumen penelitian yang telah dibuat, mulai dari tutorial penggunaan software SPSS hingga proses analisanya. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik individu. Dalam penyusunannya, sebuah kuesioner harus dilandaskan oleh pengetahuan ilmiah. Di setiap konsep penelitian, pasti terdapat dimensi, dan dimensi tersebut dapat diturunkan menjadi indikator. Dari indikator tersebut dapat dibuat sebuah kuesioner. Seperti dalam penelitian yang telah saya lakukan, terdapat dua variabel, yaitu dua konsep yang diangkat, yaitu komunikasi keluarga sebagai variabel independen dan variabel karakter sebagai variabel dependen. Berdasarkan tinjauan literatur yang telah dilakukan, di dalam komunikasi keluarga terdapat dimensi peran keluarga dan teknik komunikasi. Indikator dari dimensi peran keluarga adalah keteladanan, pembiasaan, nasihat, pemberian hukuman, motivasi, afeksi, dan pengawasan. Sementara dari dimensi teknik komunikasi, indikatornya adalah bercerita, mendengarkan, berempati. Lalu kita masuk ke variabel berikutnya, yaitu karakter. Dalam konsep karakter terdapat tiga dimensi, yaitu dimensi nilai religius, nilai sosial, dan nilai diri. Indikator dari dimensi nilai religius adalah penanaman nilai ketuhanan dan agama. Lalu dari dimensi nilai sosial, indikatornya adalah tanggung jawab, toleransi, kepedulian sosial. Lalu terakhir dimensi nilai diri, indikatornya adalah sopan santun, kepemimpinan, percaya diri, dan kerendahan hati. Dari pembahasan mengenai dimensi dan indikator, terbentuklah pertanyaan-pertanyaan atau item di setiap variabelnya untuk mendukung instrumen penelitian. Dapat dilihat berikut adalah item atau pertanyaan dari variabel yang berjumlah 9 item. Lalu ini adalah item atau pertanyaan dari variabel Y yang berjumlah 9 item. Semua item yang ada dalam kuesioner ini menggunakan skala interval dari 1 sampai 4. Nilai 1 untuk sangat tidak setuju dan nilai 4 untuk sangat setuju. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai analisis terhadap instrumen penelitian. Pertama saya akan menunjukkan bagaimana tutorial melakukan analisis menggunakan software SPSS. Selamat menyaksikan. Ya guys, jadi setelah kita menyebar kuesioner, langkah selanjutnya adalah membuat analisis. Analisis yang biasanya dilakukan adalah analisis univariat, bivariat, validitas, dan reliabilitas. Nah, pada saat ini saya akan menunjukkan bagaimana cara analisis tersebut dilakukan menggunakan software SPSS. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Pertama, kalian harus membuat tabulasi data dari hasil kuesioner. Saya membuatnya di Excel. Dan kemudian tinggal mengkopinya di software SPSS. Sebelum mengcopy datanya, kita harus membuat variabelnya dulu di variabel view. Saya sudah membuatnya. Dan kita tinggal mengcopy datanya dari Excel yang sudah kita buat. Begini bentuknya. Ya guys, jadi ini adalah tampilan awal dari data view tempat kita menganalisis data. Saya disclaimer dulu ya. Jadi, skala yang saya gunakan adalah skala interval. Jadi, analisis yang saya akan lakukan nanti adalah analisis yang berbasis data interval. Oke, kita mulai saja. Kita masuk ke analisis yang pertama, yaitu analisis univariat.
Langkahnya dengan ke analyze, descriptive statistics, dan frekuensi. Lalu kita masukkan per item dari 1 sampai 9. Karena saya adalah skala interval, saya akan menceklis standar deviasi, range, dan mean. Continue. Oke. Lalu, hasilnya akan muncul di output ini, yang akan terbuka dengan sendirinya. Lalu, yang kedua, analisis yang saya akan lakukan adalah analisis validitas. Caranya dengan ke analyze, dimension reduction, dan vector. Kita masukkan kembali per item mulai dari variabel X. Caranya untuk variabel Y juga sama. Kita akan fokus ke variabel X terlebih dahulu. Deskriptif, kita menggunakan metode KMO dan Bartlett test untuk uji validitas pada skala interval. Kita checklist, continue. Lalu OK. Data muncul di file output. Selanjutnya, analisis terakhir yang akan kita lakukan adalah analisis reliabilitas. Caranya dengan analyze, scale, dan reliability analysis. Kita kembali masukkan per item. Variabel X terlebih dahulu, statistik, item. Oke, kita menggunakan metode reliability analysis ini. Lalu kita continue. Oke, muncul hasilnya. Begitu pula dengan variabel Y. Lakukan cara yang sama seperti kita melakukan analisis reliabilitas ke variabel X. Sekian tutorial dari saya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kita sudah melihat bagaimana tutorial melakukan analisis instrumen menggunakan software SPSS. Sekarang saya akan menjelaskan analisanya dari hasil analisis yang telah dilakukan. Pertama adalah analisis univariat. Analisis univariat adalah analisis yang dilakukan per variabel yang bertujuan untuk meringkas data hasil pengukuran sedemikian rupa hingga kumpulan data tersebut berubah menjadi informasi yang berguna. Analisis ini adalah sebagai gambaran umum terhadap data yang telah diperoleh melalui instrumen kuesioner. Kita dapat melihat perataan standar deviasi dan range. Dapat dilihat semua item teranalisis tanpa ada yang missing. Dari analisis univariat ini, kita dapat menilai kecenderungan penilaian responden melalui perhitungan indeks. Persentase perhitungan indeks tersebut didapat dari jumlah mean dari butir pertanyaan dibagi dengan nilai maksimum yang dapat diperoleh. Jumlah mean dari pertanyaan yang ada di variabel X adalah sebesar 33,63 dari nilai maksimum yang dapat diperoleh sebesar 40. Maka nilai indeks yang diperoleh dari variabel X adalah sebesar 84%. Angka 84% tersebut menunjukkan kecenderungan responden setuju dengan konsep variabel X. Lalu kita ke variabel Y. Jumlah mean dari pertanyaan yang ada di variabel Y adalah sebesar 30,85 dari nilai maksimum yang dapat diperoleh sebesar 36. Maka angka indeks yang diperoleh dari variabel Y adalah sebesar 80%. Angka 80% tersebut juga menunjukkan kecenderungan responden setuju dengan konsep dari variabel Y. Berikutnya adalah validitas. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang diperoleh di lapangan dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Kegunaan dari validitas adalah untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran sebuah penelitian dalam melakukan fungsi ukurnya. Karena skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala interval, maka analisis validitas yang digunakan menggunakan metode KMO dan Bartlett test. Standar instrumen penelitian dikatakan valid adalah jika nilai signifikansi pada pengujian KMO dan Bartlett test menunjukkan angka yang lebih besar dari 0,5. Nilai signifikansi pada variabel X menunjukkan nilai 0,75 yang berarti instrumen yang digunakan pada variabel X adalah valid. Begitu pula dengan variabel Y menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,085 yang berarti variabel Y adalah valid. Dalam penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, kualitas pengumpulan data sangat ditentukan oleh kualitas instrumen atau alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian. Suatu instrumen penelitian dikatakan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan jika sudah terbukti reliabilitasnya.
Reliabilitas merupakan tingkat ketepatan suatu instrumen mengukur apa yang harus diukur. Rumus yang bisa digunakan pada analisis reliabilitas adalah dengan menggunakan metode Cronbach-Alpha yang bisa dengan mudah diaplikasikan pada software SPSS seperti contoh tadi. Nilai Cronbach-Alpha memiliki nilai minimum 0,6 dan nilai maksimum 1. Jika hasil pengujian reliabilitas menunjukkan angka alfa dari 0,6 sehingga kurang dari 1, maka instrumen penelitian dapat dikatakan reliable. Hasil pengujian dari instrumen penelitian pada variabel Y menunjukkan nilai alfa sebesar 0,840 dan variabel Y menunjukkan nilai alfa sebesar 0,874 yang berarti kedua variabel tersebut reliable. Demikianlah pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.